Hai Mom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke Moms, hari ini akan kita bahas ini ya. Stay tune. Oke Moms, banyak yang cerita sama aku soal hasil pumping antara 2 jam dan 4 jam. Dulu juga aku pernah yang namanya pumping 4 jam sekali. Tapi waspada ya, ini nih akan aku ingetin dan jelasin kenapa. Oke, prinsip kerja ASI itu apa? Supply by demand. Akan diproduksi kalau misalkan diminta. Jadi otak kita itu mikir, diminta nggak? Kalau nggak diminta, ya nggak akan diproduksi. Nah, awal-awalnya, kalau kalian pumping 2 jam sama 4 jam, itu pasti paling banyak 4 jam. Awalnya ya. Misalkan pumping 4 jam, kalian dapat 150 mili. Kalau pumping 2 jam, kalian cuma dapat 60 mili. Akhirnya kalian memutuskan untuk pumping 4 jam aja lah. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Kenapa? Ingat, prinsip kerja ASI itu supply by demand lagi ya. Ingat nih, aku ulangi lagi. Bukan ditumpuk-tumpuk jadi banyak. Nanti aja lah pumpingnya 8 jam biar dapat banyak sekalian. Nah, kalau bagi kalian yang awal-awal nyusuin itu belum jadi mama eping, kan bayi nyusuinnya 2 jam sekali, 2 jam sekali ya. Wajib kita susuin ya. Nah, di giliran nanti 4 jam kalian pumping, otomatis akan banyak. Karena adanya permintaan yang biasanya 2 jam, ini nggak diminta, akhirnya numpuk di payudara, nggak dikeluarin. Nah, habis itu baru 4 jam ini kalian dapat banyak. Oke, dengan pola yang seperti itu, perubahan yang tadinya 2 jam ke 4 jam, ya, tadinya permintaan misalkan jam 8, terus kalian baru pumping jam 10. Nah, permintaan yang jam 8 ini akan disuplai otak. Karena nggak dikeluarin, otomatis jam 10 numpuk. Tapi, ingat tapi ya, lama-kelamaan otak kita akan menyesuaikan. Oh, jam 8 gak diminta nih, gak usah produksi lagi kalau gitu, nanti aja jam 10 gitu. Jadi yang mama eping harus waspadai adalah berapa kali kalian pumping, itu otak akan menyesuaikan. Sekarang kalau misalkan kalian pumping rutin 2 jam sekali, nah kalian minta sama otak kalian, aku minta nih jam 8 aku pumping, jam 10 aku pumping lagi, atau jam setengah 11 ya, minta lagi. Otak tuh, aku diminta nih, aku diminta nih, aku diminta nih, tiap 2 jam sekali, otomatis langsung supply. Jadi akibatnya ya, bagi mama eping yang rutin pumping 2 jam sekali karena sering diminta, nah pasti lambat laun akan meningkat produksi ASINya, karena memang dari awal kita itu nyusuin itu 2 jam sekali kan. Nah, sedangkan kalau untuk mama eping yang pumpingnya 4 jam sekali, terjadi penurunan permintaan. Biasanya bayi nyusuinnya 2 jam sekali. Terus kalian misalkan jadi mama eping karena lain dan sebagai hal, yang tadinya permintaannya 2 jam sekali, udah disuplai nih sama otak nih, jam 8 aku diminta, lo nggak diminta. Tapi itu masih supply, coba lagi, otak kita mikir lagi. Nah, jam 12 biasanya diminta, ini nggak diminta, masih supply. Dalam beberapa hari mungkin akan hasilnya banyak, tetap banyak, karena otak kita masih mikirnya minta disuplai 2 jam sekali. Tapi kalau kita terus menerus pumpingnya 4 jam sekali, karena permintaannya berkurang, otak akan menurunkan produksi ASI itu, disesuaikan dengan permintaan kalian. Jadi 4 jam sekali yang biasanya kalian dapat 200 mil ya, karena penumpukan itu lama-lama akan menurun. Begitu penjelasannya. Aku ngalamin dan aku dari riset sendiri ke badan sendiri ya. Waktu awal-awal aku belum paham ilmunya, nih aku tumpuk, aduh 2 jam masih sedikit, 3 jam banyak, 4 jam banyak. Nah, dalam beberapa hari drop, yang biasanya 4 jam itu dapat 180 mili langsung 150.
terus 120. Nah, salah kan, karena salah pola pikir ya, pastilah kadang ya Mama Eping akan ada rasa jenuhnya karena harus pumping terus ya. Ketika kita tahu ilmunya, kita lebih paham, oh begini, berarti salah, harus evaluasi. Salahan aku pumpingnya 4 jam sekali, otak udah mulai mikir kurang supply. Atau misalkan Mam pergi keluar beberapa hari, ada kerjaan yang menyebabkan gak rutin lagi pumping, misalkan seminggu begitu polanya, sehari cuman pumping 4 kali. Nah, otak udah mulai menyesuaikan nih, saat pulang ASI bisa drop. Terus pertanyaannya lagi, kalau udah ngedrop kayak gitu bisa nggak balik lagi? Bisa. Aku rubah pola lagi, jadi 2 jam lagi, 2 jam lagi, 2 jam lagi. Butuh waktu, memang nggak langsung ya, nggak langsung besoknya jadi banyak. Tapi yang biasanya LDR itu hilang, misalkan jam 8 biasanya LDR nih, tahu LDR kan? Let down reflex, jadi sensasi keluar ASI gitu. Nah, ketika kita pumping 4 jam sekali, LDR ada jam 8, tapi setelah polanya berubah, LDR hilang. Ketika kita pumping kembali lagi ke 2 jam sekali, ya, walaupun hasilnya sedikit, kalian gak usah mikir, aduh hasilnya sedikit, gak apa-apa. Rutin. Nah, aku pun begitu, dari 100 mili, ya yang 2 jam sekali nih, 100 mili, lama-lama meningkat lagi. Lama memang, ya nggak instan. Dan sekarang aku kalau pumping 2 jam sekali dapatnya 150 mili. Pernah nggak pumping nih sampai 4 jam, didapat 300 gitu. Nah, tapi jangan jadi rutin lagi 4 jam ya, tetap kita kembalikan lagi ke 2 jam sekali. Minimal kalian harus pumping 8 kali sehari kalau mau naikin produksi ASI lagi ya, yang sudah drop kayak gitu. Terus power pumping antara jam malam selama 1 jam, rutin kayak gitu. Waktu aku pergi ke konselor laktasi di Bandung ya, dokter juga menjelaskan seperti itu. Jadi minimal Ibu Eping harus pumping 8 kali sehari, 2-3 jam sekali. Oke, bahkan ada yang rajin itu sampai 12 kali, sampai bisa nyetok ASI banyak. Jadi kalau kalian masih nanya, aku mau pumping 4 jam sekali aja, yakin dengan resikonya itu. Jadi paham ya, kalau kalian pumping 2 jam sekali, lambat laun produksi ASI-nya akan meningkat. Karena ingat, kerja otak kita supply by demand. Sedangkan untuk pumping 4 jam sekali, ingat supply by demand lagi. Nah, produksi ASI bisa menurun, oke? Nah, kalau kalian mau naikin lagi produksi ASI-nya, bisa kalian lihat di videoku sebelumnya ya. Ini linknya, tips meningkatkan produksi ASI. Oke, Mama Eping, tetap semangat pumping 2 jam sekali. Kalau turun naikin lagi ya, jangan sampai salah paham antara 2 jam dan 4 jam sekali. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye.